Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul adzim. Wa fillah rahmatullah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayah yang Allah berikan pada kita semua, wabil khusus nikmat iman Islam dan sehat bugar walafiat pada kita semua. Mudah-mudahan senantiasa dalam diri kita memiliki kekuatan ya, kesehatan untuk mengemban amanah dakwah yang hari ini begitu luar biasa. Banyak harapan yang begitu tinggi pada kita semua dari masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan para ikhwah sekalian Jakarta Selatan bisa mampu menopang ini semua dan kita bisa memenangkan ya pertarungan ini di masa depan nanti. Amin, insyaallah. Selawat dan salam pada kedua kita Rasulullah SAW. Allahumma shalli. Dan kita mudah-mudahan kita istiqomah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Yang terhormat Ketua DPD Jakarta Selatan Ustadz Al-Mansur Hidayatullah LC dan para ustadz lainnya yang tidak bisa saya sebutkan masing-masing. Kemudian Bang Fajar Ilham, mentor saya nih selama perjuangan zaman dahulu. Ketua dong kita zaman dahulu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, sukses. Amin, amin ya Allah. Aktivitas. Baik, iwafillah, pada kesempatan malam hari ini saya akan sharing ya terkait dengan masalah kebugaran ya. Sebenarnya ini udah bukan teori lagi, bukan konsep lagi, tapi bagaimana kita mengimplementasikannya. Karena saya pikir kita dapat mengakses ya, informasi tentang kebugaran, tentang latihan-latihan gitu ya, yang baik, ya, yang sesuai dengan kemampuan kita, bisa kita akses lewat YouTube, Google, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Tapi yang penting memang kadang-kadang ketika semua media sudah ada satu hal yang kurang, yaitu motivasi semangat kita. Dan kadang-kadang kita juga butuh teman ya, supaya bisa memberikan semangat bagi kita untuk menjalankan semua rangkaian kesempurnaan ya atas syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah. Baik, Wafilah, sedikit mungkin saya share sedikit materi pada malam hari ini supaya ada gambaran sedikit bagaimana membangun konsep kebugaran dan menjadikan kebugaran menjadi gaya hidup. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya diminta untuk menyampaikan pola hidup sehat membentuk ya, pribadi imun ya, bahwa sebenarnya hidup sehat ini harus menjadi bagian dari aktivitas seorang kader dakwah ya, karena memang beban kita bukan hanya beban buat keluarga kita ya, buat menghidupkan keluarga kita, tapi beban kita adalah bagaimana kehidupan dakwah ini bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat dan kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga kita butuh energi, butuh kekuatan yang lebih besar ya dibandingkan orang pada umumnya ya, karena kita ngurusin keluarga ya, masyarakat sekitar, mungkin bangsa ini ke depannya. Jadi wafillah, ketika beban itu besar maka otomatis ya, seperti seorang lifter kalau dia ingin mengangkat beban 200 kilo ya, maka otomatis dia harus menyiapkan ototnya bisa mengangkat 200 kilo ya. Kalau tidak, apa yang terjadi ya, akan terjadi fatigue, akan terjadi keletihan, akan terjadi cedera ya, bisa cedera otot, cedera hati, bahkan cedera otak juga, bisa lumpuh ya. Oleh karena itu setiap beban itu harus disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Dan kalau kita ingin mengemban beban yang besar, maka persiapkan diri kita ya, bentuk kita dengan baik, maka insya Allah kita akan menerima beban itu dengan baik. Jadi kalau kita mau menang, maka kita siapkan kemampuan kita untuk menang ya. Itu prinsipnya iwafillah. Jadi aspek kebugaran yang menjadi salah satu penopang ya, bahwa kita paham qawiyyism ini merupakan salah satu arkanu bai'ah kita, merupakan salah satu saksiatul islamiyah kita yang harus dimiliki oleh setiap kita. Ya, kita tidak bisa setengah-setengah dalam beragama ini, kita tidak bisa setengah-setengah dalam berislam, dan jasa dia menjadi bagian yang penting untuk kita miliki secara maksimal dengan performa yang terbaik. Ya, karena iwafillah, ya seperti hadis riwayat Muslim, ya, Rasulullah SAW mengungkapkan sesungguhnya mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Ya, bahwa ketika kuat ya maka tadi dia akan bisa menopang berbagai macam aktivitas, berbagai macam beban dakwah. Yang kita pahami bahwa setiap kita punya beban bukan hanya satu tugas, satu amanah gitu.
Bisa jadi splitnya banyak gitu, bisa 2, 3, 4, 5. Ya, mungkin dari sisi schedule bisa, tapi bagaimana kondisi fisik? Ya, karena ketika kita punya beban amanah, ya pasti fisik kita juga terkuras, pikiran kita juga terkuras. Tapi ketika energi itu tidak dimiliki, maka yang terjadi adalah ya kita jadi bablas, ya akhirnya terjadi terkuras kemampuan fisik kita, ya bahkan tadi imunitas kita pun akan semakin menurun, sehingga penyakit bisa masuk dengan mudahnya ke dalam diri kita. Iwafillah rahimakumullah, 4 potensi kecerdasan manusia ini tidak bisa kita lupakan, ya bahwa ini bagian yang tidak terpisahkan, ini bagian yang terintegrasi dalam diri kita, ya baik IQ kita, SQ kita, PQ, ya, emosional, spiritual, ya, kemudian physical dan intelektual. Ini satu kesatuan. Ya, ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kita bisa mencerdaskan semuanya, maka ya kita akan menjadi seorang generasi yang paripurna, yang mampu menopang berbagai macam persoalan, beban-beban amanah kita dimanapun kita berada. Baik dalam keluarga kita, baik dalam dakwah kita, dalam pekerjaan kita, dan lain-lain. Ya, dan saya pikir bahwa setiap kita ya sudah melakukan ini dengan sempurna gitu ya. Intelektual kita sudah kita tingkatkan terus-menerus dengan informasi, knowledge dan sebagainya, spiritual dengan pendekatan kita, muraqabatullah kita gitu ya. Emosional juga kita kontrol ya, dan juga aspek fisikal ya. Ini tidak bisa dipisahkan. Fisik ini bagian penting dalam diri kita karena dia menopang IQ kita, spiritual kita dan emosional kita. Ya, ketika fisik ini kuat, maka yang terjadi adalah nutrisi, kemudian asupan oksigen akan maksimal tercurahkan ke seluruh tubuh kita yang akan mempengaruhi hati kita, mempengaruhi jantung kita, mempengaruhi cara berpikir kita. Bayangkan kalau kita disuruh berpikir, ya, membuat satu konsep, membuat satu panduan, juklak, ya. Tapi ya tadi fisik kita letih, capek. Maka yang keluar, ya, bukan pemikiran yang cerdas, tapi ala kadarnya. Bahkan copy paste misalnya. Ini kan sering terjadi. Coba aja kita cek anggota dewan kita. Ya, bagaimana produktivitas mereka. Ya, karena memang ada keterbatasan. Nggak bisa berpikir lagi, karena tadi fisiknya juga tidak menopang. Tidak mensuplai oksigen yang baik, sehingga neuron di dalam otaknya tidak bergerak secara simultan. Yang menghasilkan satu karya-karya besar bagi tugasnya masing-masing. Jadi wafillah, kalau kita ingin bermanfaat, memiliki karya-karya besar, maka semua aspek dalam diri kita harus kita cerdaskan. Harus kita tingkatkan. Ya, wabil khusus yang mungkin jadi concern malam ini adalah bagaimana fisikal kita menjadi bagian yang bisa mengkatalisator ya intelektual kita, spiritual kita dan emosional kita. Iwafillah, kenapa seperti itu? Karena memang dalam teori yang saya pahami bahwa dampak kecerdasan fisik ini bukan hanya sekedar fisik yang pintar, bukan hanya sekedar psikomotorik, bisa berlari, bisa memanah, bisa berenang, bukan hanya sekedar psikomotorik, tapi juga berdampak secara kognitif, ya, afektif, dan juga psikomotorik itu sendiri. Apa kognitif? Ya tentunya ketika orang melakukan sesuatu, misalnya kita berlari, akhirnya informasi kognitifnya apa? Kita tahu bagaimana berlari yang benar. Bagaimana berlari yang sesuai dengan kemampuan kita. Kita tahu kok kemampuan kita cuma 20 menit, kalau dipaksain pasti sakit. Nah, itu informasi, itu kecerdasan. Ya, itu empirik. Ya, pengalaman yang kita dapatkan ketika kita berlari. Sehingga apa yang terjadi? Peningkatan kognitif. Ya, makanya di dalam dunia pendidikan ini aspek yang tidak bisa dipisahkan, bahwa ketika anak-anak diajak bermain, diajak melakukan aktivitas fisik, maka akan berdampak terhadap kognitif mereka, afektif dan juga psikomotorik mereka. Ya, jadi konsep gerak, memecahkan masalah, bagaimana menyesuaikan dengan tim kalau misalnya olahraga permainan gitu ya. Sepak bola atau misalnya bulu tangkis dan lain-lain. Itu akan meningkatkan pengetahuan, knowledge, ya, sehingga dia mampu bisa menyesuaikan diri, sehingga dia mampu bisa cerdas bagaimana mengontrol dirinya. Ya, ada orang yang saat ini senang berolahraga juga gitu. Ya, ketika dia tidak mampu mengontrol diri, akhirnya juga overuse. Apa tuh overuse? Ya, overtraining. Banyak yang terjadi. Ada yang sampai kelumpuhan otak karena begitu senang maraton, sampai Ironman dan sebagainya. Ya, karena memang tadi tidak memahami bahwa harus juga dicerdaskan kognitifnya, ya, dan juga dirasakan bagaimana feel-nya. Ya, yang kedua afektif. Afektif ini kalau saya bilang adalah spiritual, yang kedua emosional. Akhirnya dengan orang melakukan aktivitas fisik secara emosi dia, maka akan lebih terkendali. Akan timbul rasa percaya diri.
akan timbul rasa confidence, tampil depan orang, ya apalagi kita aktivis dakwah gitu ya, kita direct selling, wah kalau badannya seger, enak kan, jalannya asik, diajak keliling kampung aja udah capek, naik motor sana sini, nggak bisa masuk yang dalam-dalam tuh, ya gang-gang sempit daerah Jakarta Selatan, ya daerah Sanggerahan, ya daerah-daerah Ciganjur dan sebagainya gitu. Ya, karena kenapa? Fisik tidak memadai, akhirnya naik motor. Ya, tapi kalau kita biasa jalan, biasa melakukan aktivitas fisik, ya tadi confidence, kemudian nyaman ngangkat badan kita, dan juga ya merasa feel kita healthy gitu, dan mampu mencurahkan berbagai macam senyum kita juga senyumnya nggak maksa. Banyak senyum kita kan terpaksa, karena kenapa ya? Karena udah letih, Pak. Bawa badan aja nggak enak gitu. Karena kenapa? Kalau bisa ganti casing nih, gitu kan? Udah nggak nyaman gitu ya. Jalan dikit nggak ngos-ngosan dan sebagainya. Ini kan realitasnya. Yang terakhir bahwa kecerdasan fisik ini juga bisa meningkatkan aspek psikomotorik. Ya, akan mendapatkan satu habits. Jadi kalau bicara pola hidup itu, bahwa ketika kita continue melakukan aktivitas fisik, maka akan mendapat habits, pembiasaan. Makanya kalau cuma 1 bulan ya nggak akan dapat habitsnya. Dalam olahraga itu minimal 3 sampai dengan 6 bulan. Ketika Anda konsisten melakukan aktivitas olahraga, maka akan terbentuklah habits, pembiasaan. Kalau udah lama akan terbentuk karakter. Ya, karakter hidup sehat, dimanapun, kemanapun kita pergi, maka kita selalu bawa sepatu. Ya, kalau yang biasanya senang sepeda, bawa sepeda dan sebagainya. Karena sudah karakter, udah feel-nya udah nyaman. Ya, udah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam aktivitas kita. 1 jam atau minimal setengah jam dalam sehari kita pasti melakukan aktivitas fisik. Karena kenapa? Ngimbangin konsumsi makanan kita yang tidak bisa kita hindari gitu kan. Sehari 3 kali makan nasi uduk, siang makan nasi padang, malam makan nasi goreng, ya kan? Hancur badan kita kalau tidak diimbangi dengan output yang sesuai dengan input yang kita asup sehari-hari. Ya, kenapa? Tubuh lebih capek melakukan satu proses reabsorpsi, metabolismenya lebih concern di pencernaannya daripada otaknya. Lebih banyak dipakai energi kita untuk tadi mencerna makanan yang kita konsumsi selama ini. Hari ini kita menghadapi satu realitas kesehatan yang luar biasa. 30 juta warga Indonesia mengidap diabetes. Kenapa ya? Kita memang senang ya nasi putih. Ya, memang tidak masalah makan nasi. Silakan makan nasi, bagus itu. Tapi kalau berlebih dia akan menjadi ya mengakibatkan over insulin ya. Produksi insulin terlalu besar dan akhirnya banyak di usia 30 pankreasnya sudah rusak. Jadi pankreas ini adalah komponen fisik kita, organ fisiologi kita yang menghasilkan insulin untuk menetralisir gula di dalam darah kita. Gula di darah kita antara 80 sampai dengan 120 desiliter. Jadi kalau di atas 120 namanya hiperglikemik. Ya, kalau di bawahnya namanya hipoglikemik. Jadi orang yang sudah rusak pankreasnya, maka ya tadi akhirnya diabetesnya tinggi. Sehingga ya seluruh komponen tubuh kita yang masuk gula berlebih, tidak terkontrol, yang akhirnya akan merusak organ-organ dalam kita. Makanya biasanya orang diabetes ini ya komplikasinya ke ginjal, ke paru-paru, ke jantung dan lain-lain. Bahkan bisa stroke dan lain-lain. Jadi wafillah ya mohon diwaspadai ini semua. Ya kalau kita udah usia 30-an ya glikogennya mulai dikurangi. Jadi glikogen ini gula ini bukan hanya dari nasi putih ya, roti ya, nasi goreng ya, nasi goreng kan temannya nasi putih ya, malam-malam kita makan tuh. Warnanya aja coklat ya. Jadi itu wafillah kita waspadai karena ini sangat beresiko dan banyak sekali ya. Apalagi kita punya genetik nih. Orang tua kita kena diabetes ya enggak jauh. Ya, kita kalau sama lifestyle-nya seperti orang tua kita ya peluang kita akan semakin besar. Nah, iwafillah, realitas lainnya 17 juta orang setiap tahunnya meninggal karena kedua penyakit yaitu jantung dan stroke. Ya, kita banyak menyaksikan ihwa kita ya, sudah ada beberapa ya meninggalkan kita di usia yang masih sangat muda gitu. Ya. 30, 40 tahun bahkan ya banyak di usia 50 yang masih usia-usia produktif, usia emas. Ya, kayak kita gini ya, Bang Fajar, masih usia emas nih. Jangan sampai ada masalah gitu yang membuat kita tergerus, akhirnya pikiran kita terpecah. Kalau udah ada sakit terpecah pikiran kita, nggak bisa totalitas lagi. Suruh berjuang semangat-semangat juga ya nggak bisa maksimal. Ada rasa sakit dalam tubuh yang terus ya akan mendogma pemikiran kita, memecah pemikiran kita. Jangan sampai wafillah. Tadi Ketua DPD menyampaikan gitu bahwa beban kita besar, kita butuh energi yang besar.
Kalau hari ini ada problem kesehatan kita yang sudah komorbid, sudah begitu kronik dalam diri kita, ya kita harus kuras tuh. Kalau memang bisa diperbarui, kita perbarui. Harus ada komitmen, ya, iltizam yang tinggi untuk kita bisa mengatasi itu semua. Baik. Nah, iwafillah, inilah realitas pembuluh darah kita, ya. Jadi di usia 21 tahun aja sudah banyak kolesterol, ya. Kolesterol jahat ini namanya LDL, ya, di dalam darah kita. Dan kalau tidak ada perubahan-perubahan, tidak pernah olahraga, ini yang terjadi sampai usia 51 semakin sempit. Makanya kadang-kadang, mohon maaf ya, yang usia 40-50 disuruh jogging, udah 5 menit, 10 menit udah ngos-ngosan. Karena kenapa? Ya sirkulasinya nggak bagus. Sirkulasi ini problem. Udah mengap-ngap, jantung susah napas gitu. Udah itu denyut jantungnya jadi tinggi, bisa 170 gitu. Nah, itu udah nggak boleh tuh. Itu harus diterapi dulu tuh. Ya, maksudnya aktivitas fisiknya harus disesuaikan. Bisa, ya. Ini bisa kita kuras nih. Ya, tapi dengan metodologi yang pas ya supaya tidak mengalami heart attack atau serangan jantung. Ya, jadi wafila ini realitasnya, kalau tidak berolahraga, kalau tidak ada perubahan, kalau tidak ada komitmen kita untuk melakukan proses gaya hidup yang lebih baik, yang lebih energik, yang lebih maksimal, maka inilah yang akan terjadi. Di usia 51 tahun, ya, resiko kita semakin tinggi dan tentunya ya sirkulasi tubuh kita nggak baik dan oksigen, nutrisi untuk otak kita akan semakin rendah. Lebih mudah emosional, nggak terkontrol, gitu ya, mudah capek dan sebagainya. Nah, iwafillah, selain itu juga ya tadi, ya apalagi saat ini kita sering Zoom, rapat seharian gitu ya, ini sakit pinggang nggak bisa dinafikan ya. Sakit pinggang ini kenapa ya? Mungkin cara posisi duduk yang nggak benar, cara posisi mengangkat sesuatu, ya, yang sebenarnya bisa diperkuat gitu. Misalnya perut kita agak buncit juga problem, bisa mengakibatkan pinggang kita sakit. Ya seperti halnya ibu-ibu yang hamil ya, memang pinggangnya akan bermasalah gitu biasanya. Nah, ada pola latihan-latihan yang bisa dilakukan untuk memperkuat. Jadi latihan-latihan ini sebenarnya memperkuat, memfiksasi otot-otot di dalam rangka kita. Jadi rangka tubuh kita kan dilindungi sama otot-otot. Jadi kalau ototnya nggak pernah dilatih, maka kendur, nggak ada ikatan yang kuat. Dampaknya apa ya? Tadi mudah accident, mudah injury, ya, salah posisi aja bisa kesleo, sakit dan sebagainya. Ya, dan yang sangat vital ya daerah pinggang ini, low back pain, ya, karena tadi ya nggak diperkuat dengan aktivitas fisik, latihan punggung, latihan gastrocnemius dan lain-lain. Nah, iwafillah, kami kemarin Dr. Fata pernah melakukan riset ya pada tahun 2015 ini di DPP ya. 110 kader dites ya, ternyata yang masuk rata-rata ya. Jadi nggak ada yang masuk baik nih. Mohon maaf, wafillah. Ini realita 2015. Insya Allah tahun ini DOKE, Departemen Olahraga dan Kebugaran akan melakukan sensus. Ya, bukan survei, sensus nasional kebugaran. Ya, kita akan cek. Nah, ini realitas 2015. 21% ya atau 24 orang itu masuk average rata-rata. Ya. Yang kurang itu 33%. Ya, yang sangat kurang 44%. Ini luar biasa nih. Ya, artinya, mohon maaf, ya, ini kan udah 5 tahun yang lalu. Ya, 5 tahun lagi sudah banyak yang komorbid kalau tidak terjadi perubahan-perubahan yang signifikan dalam gaya hidupnya. Dengan informasi ini harusnya udah aware. Oh, problem ya. Sama ketika kita medical check up, ada problem nih Pak di kolesterolnya Pak, ada problem di ginjalnya dan sebagainya. Kita harus melakukan sebuah ya reform gitu, perubahan dalam diri kita. Kalau enggak ya itu hitungan waktu aja, 5 tahun lagi udah banyak yang komorbid. Ya. Ini 110 kader yang di pengurus DPP. Iya, waktu itu sempat ya, saya juga ikut ya melakukan tes ini. Ini tes yang ininya jantungnya ya, jantungnya. Jadi ada berapa tes waktu itu kita menggunakan Harvard Step Test. Dan hasilnya seperti ini, wafillah. Dan ini harus menjadi ini data ya, data yang memang kita ambil di lapangan dan ya beresiko bagi berbagai macam penyakit regeneratif ya. Ketika jantung problem, tapi ya, penyakit regeneratif akan menjangkit diri kita. Ada efek itu juga kan tuh Bang Devrizal, efek konsumsi rapat ya, segala macam gitu kira-kira. Iya, kita kan sekarang gini, kalau hitung kalori tubuh kita kan sebenarnya buat laki-laki itu ya segelas Bang Fajar 2.400 kalori lah.
Itu kalau dikonversikan ke makanan dua bungkus nasi Padang. Nah, Bang Fajar kalau di DPR makan udah sarapan di rumah, terus ada break ya kan. Nah, breaknya aja itu udah 300-400 kalori tuh. Ya. Nah, kemudian makan siang, ada break lagi, ya, kemudian makan malam, kemudian suka ngopi-ngopi malam gitu. Nah, itu bisa lebih dari 3.000 kalori. Ini yang mengakibatkan surplus. Nah, surplusnya ini lari kemana ya? Lari ke sistem pembuluh darah kita menjadi lemak, ya, menjadi LDL di dalam pembuluh darah, ya akhirnya bisa jadi meningkat terus berat badan dan sebagainya. Ya, jadi ini masalah pola ya konsumsi kita. Kecuali misalnya kita imbangi dengan berolahraga. Boleh kita makan seperti itu, tapi diimbangi dengan olahraga. Ya, beberapa pakar olahraga mengungkapkan kalau misalnya bagusnya makan ya sering biar nggak lapar gitu. Kalau lapar kan tadi kalap gitu ya. Tapi sedikit-sedikit. Ya, ketika makan siang ya tidak terlalu banyak juga, nggak satu porsi itu. Misalnya setengah nasinya, lauknya ya secukupnya ya. Tapi dibagi-bagi jadi 6 gitu. Nah, juga harus diimbangi dengan olahraganya. Kalau misalnya mau ngurangin berapa kalori? Sekitar 500 kalori, ya berarti minimal harus lari sejam. Ya, kalau dikonversikan dengan lari. Ya, kalau mau lebih besar ya latihan latihan beban, bisa beban tubuh, ya kalistenik dan lain-lain. Ya, jadi itu ngimbanginnya. Baik, Iwafillah, hari ini kita juga berdampingan dengan virus nih, ya luar biasa nih. Ya, virus yang bisa mudah melakukan lisis ya terhadap orang-orang yang komorbid. Ya, banyak saudara kita, Iwafillah, yang meninggalkan kita, ya, yang berjuang bersama-sama dengan kita ya karena mungkin ada resiko yang besar dalam dirinya sehingga dengan virus ini ya sangat mudah ya merusak ya sistem tubuhnya dan ya sangat cepat ya dan kompleks dan juga sulit dimengerti ya karena memang tidak pasti posisinya di mana dan sebagainya. Yang paling penting adalah ya imun kita ya harus terus kita jaga ya walaupun dimanapun ya kita bisa resistensi ya terhadap resiko virus ini. Dan iwafillah rahmatullah juga kita jangan larut ya dengan keadaan dan kondisi ini. Jadikan kondisi ini peluang. Jadikan kondisi ini sebagai pengingat kita. Jadi harus kita balikan. Waduh, takut nih akhirnya kemana-mana gitu. Ya udah online aja terus ya. Online di rumah juga beresiko. Nggak pernah gerak lagi tambah mager. Ya udah beresiko juga. Gitu kan, obesitas dan problem-problem lainnya. Ya, jadi stres dan sebagainya. Sehingga harus jadi peluang nih ya, kondisi ini untuk kita membangun satu budaya baru, yaitu budaya hidup sehat, hidup bugar. Anak-anak kita, istri kita ajak untuk aktivitas fisik, bisa di rumah, ya bisa jalan daerah-daerah yang sepi ya dekat rumah. Ya, kalau sekarang udah rame nih ya, jadi kita terus harus waspada. Nah, iwafillah, karena kalau kita tetap positif dalam kondisi negatif ini, ya maka kita menang. Tapi kalau kita negatif, ya udah, akhirnya kita ya terpresur ya secara emosional ya secara psikologi dan sebagainya. Jadi kita positif, kita ambil hikmahnya, yang harus kita lakukan adalah ya tembus batas diri kita. Kalau selama ini kita berat olahraga, paksain harus berolahraga. Jadi hari ini mohon maaf ya di upah-upah kita ya, harus dimutabaah. Ikhwah minimal 3 kali seminggu harus berolahraga. Kenapa 3 kali? Ya iyalah tubuh kalau 2 hari aja udah menurun, ya apalagi seminggu nggak latihan, apalagi sudah bertahun-tahun nggak latihan. Mulai ya dengan porsi yang ringan dulu, ya. Yang penting bangun habit dulu, ya. Nggak usah buat target body goal-nya dulu. Wah saya mau kurus nih, jangan. Bangun habit dulu, ya. Mulai dari 20 menit, nanti naik pelan 25 menit dan seterusnya. Jadi yang penting bangun habit, pembiasaan. Sama kita habits untuk sholat, sama seperti kita habits untuk qiyamul lail, ya, habit untuk hafalan dan sebagainya. Nah ini wafilah. Di rumah aman nggak? Aman, tapi beresiko terhadap kesehatan fisik dan mental kita apabila tidak memiliki perencanaan aktivitas positif selama di rumah aja. Ya, anak kita bingung mau ngapain gitu kan? Jadi harus direncanakan juga di rumah. Ya, misalnya hari ini anak-anak ya sebagian masih blended program, blended learning ya. Di rumah ya rencanakan ngapain, aktivitas fisiknya apa gitu. Ya, supaya mereka juga terarahkan, mereka tersalurkan. Ya, hari ini mereka jarang berolahraga gitu misalnya. Karena di sekolah ya olahraganya via Zoom juga banyak barrier-nya gitu ya.
maka ya kita harus kenalkan mereka dengan aktivitas olahraga. Kita harus aware juga, kita harus nyari juga knowledge-nya supaya anak-anak kita juga terdidik. Ini anak-anak kita kader masa depan kita gitu, generasi kita. Harus dipersiapkan dan harus lebih kuat daripada kita karena beban mereka lebih berat daripada kita. Ya, ini wafillah. Jadi kalau hari ini kita bisa ngangkat 200 kilo, anak kita harus bisa ngangkat 400 kilo. Ya, kualitas itu yang harus dibangun. Ya, jangan sampai mereka lemah. Kalau lemah ya kita tinggalkan generasi yang lemah ya maka hancurlah masa depan kita. Nah, wafillah, apakah orang bugar kebal terhadap virus? Ya, tidak juga. Ya, banyak juga yang sakit, banyak juga yang kena. Ya, kemarin Deddy Corbuzier kena juga. Tapi bedanya orang-orang yang berolahraga, ya, dia tadi resistensinya lebih tinggi untuk menangkal virus. Jadi ketika dia kena, ya lebih cepat recovery-nya. Sama ketika orang berolahraga dia naik tangga nih. Ya, orang yang nggak pernah olahraga naik tangga 10 lantai lah, misalnya lagi mati lampu nih di sebuah gedung. Maka orang yang nggak berolahraga, wah langsung mukanya putih. Tapi orang yang berolahraga, dia bisa cepat recovery. Dia ngos-ngosan betul, tapi dia cepat recovery. Jadi sama ketika ada penyakit, orang yang bugar, maka dia resistensinya lebih baik karena imunnya lebih bagus. Nah, ini virus masuk juga ya. Saya sempat juga seminggu kena gitu ya. Tapi cepatlah 2 hari demam, kemudian hilang penciuman dan langsung recovery. Bisa olahraga lagi ya, walaupun harus bertahap lagi. Nah, iwafillah, dampak tidak berolahraga ya tentu ya, secara fisiologi dan secara mental banyak pengaruh, banyak dampak. Ya, masa otot turun, kelenturan berkurang, jadi kaku badannya. Ya, jantung kita jadi mudah ngos-ngosan gitu ya. Dan juga keterampilan fisik kita akan semakin menurun karena terhambat dengan ya badan yang tidak lentur. Wah, dulu jago lari nih. Cuman karena kalau tidak latihan ya udah kaku lagi tuh ototnya. Dulu jago main bulu tangkis, mulai lagi sakit-sakit lagi badannya. Ya. Jadi harus dijaga, harus jadi habit, harus jadi gaya hidup. Dan juga ya otomatis akan menurunkan mental, memberikan dampak mental, motivasi menurun, rasa cemas, depresi, takut mati. Ini banyak nih sekarang nih kasus ya, orang takut mati gitu. Ya, ini hati-hati wafillah. Di kalangan kita juga ada seperti itu. Ya, anak banyak dapat kasus seperti itu. Nah, kemudian olahraga juga bisa digedein. Berdampak terhadap sehat fisik dan mental kita ya. Kita pernah dengar satu ungkapan mens sana in corpore sano. Ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi banyak banget manfaat dari olahraga ini ya, meningkatkan kesehatan jantung, otak ya, dan juga menunda penuaan dini ya, dan juga hal-hal lainnya ya, kayak dengan mental dan sebagainya. Nah, iwafillah, apa sih ruang lingkup olahraga? Olahraga itu terbagi ada 4 ruang lingkup yang harus dipahami kita. Jadi bukan hanya sekedar keterampilan ya. Dia ada teknik, ada fisik, mental, recovery. Ya, kalau teknik ini terkait ya bagaimana gerakan yang baik dan benar. Ya, jangan sampai kita tadi melakukan olahraga ya ala kadarnya, ikut-ikutan aja gitu. Ikut orang running, kita ikut running tapi tekniknya nggak benar. Ya, posisi kakinya nggak benar, akhirnya tadi kena problem yang lain. Jadi harus belajar bagaimana teknik yang benar. Yang kedua, fisik. Bahwa keterampilan olahraga apapun harus ditopang dengan fisik yang cukup supaya dia bisa menerima beban dari aktivitas teknik tersebut dan juga meningkat performa ya dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga yaitu mental. Mental ini apa? Kesiapan diri kita menerima beban. Ya, ketika olahraga ada rasa sakit, iya. Ada rasa sakit. Dan itu wajar, memang harus terjadi supaya terjadinya pemecahan otot. Jadi kalau tidak ada rasa sakit, ya maka bukan olahraga, itu ya fun namanya, ya masih ketawa. Memang harus ada mukanya sampai jelek gitu, pas lari sampai ngos-ngosan, itu kan mukanya jelek tuh. Pulang-pulang kaki betisnya agak sakit, ya itu wajar. Yang penting di recovery, di stretching supaya sakitnya nggak panjang. 2 hari itu akan hilang dan terjadi pembentukan otot baru yang akhirnya kita siap menerima beban yang lebih tinggi lagi. Tubuh kita tuh beradaptasinya luar biasa. Hari ini aja kita beradaptasi dengan COVID luar biasa. Nggak ada yang rusuh nih gara-gara COVID, ya kan? Padahal udah lapar, nggak ada kerjaan dan sebagainya. Ya, kemudian yang terakhir recovery. Recovery ini apa? Ya tadi ketika sakit, ya ketika habis latihan harus di recovery, harus ada cooling down, dikasih es, dikompres, kemudian dimasas boleh, tapi nggak boleh langsung dimasas habis olahraga, nggak boleh langsung masas. Ya 1 hari setelah itu boleh dimasas.
Ya rutin ya, masas kalau carilah masas-masas yang ya sesuai dengan jenis ya, jenis kelamin lah ya, banyak teman-teman kita juga banyak spot terapi dan lain-lain ya. Karena tubuh kita ya tadi banyak komponen-komponen otot kita ya mungkin ada yang problem, dan yang paham ya orang-orang yang biasa menangani itu. Nah, iwafillah, ini 10 komponen kebugaran jasmani kita. Ya, komposisi tubuh itu, ideal tubuh kita antara berat badan dengan tinggi badan, daya tahan jantung, kekuatan dan daya tahan otot, kelenturan, ini yang wajib. Wajib harus dimiliki oleh setiap kita. Yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kanan ini skill, keterampilan. Ya, daya ledak otot, kecepatan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan, cepat reaksi, ini pilihan. Ya, kalau Anda mau menekuni olahraga sepak bola, ya Anda harus punya kecepatan, punya agility, ya, kelincahan, ya. Tapi kalau misalnya cukup, saya mau seger aja ini sebelah kiri, ya. Komposisi tubuhnya proporsional, ya badannya ya sesuai lah, gitu, enak dilihat. Jantung bagus, otot juga bagus, dan kelenturannya juga bagus. Nah, iwafillah, prinsip latihan ini ada 5 sesuai dengan kemampuan. Jadi lakukan asesmen dulu, cek dulu kondisi fisik. Ya, kami udah kasih kepada seluruh Departemen Olahraga seluruh Indonesia bagaimana standar asesmen yang mudah dilakukan dimanapun, ya. Dan ini kami berharap kepada UPA-UPA setiap 6 bulan dilakukan tes. Hari ini di Jawa Barat hari Minggu akan dilakukan tes, ya, report untuk semua kader di UPA-nya masing-masing langsung dilaporkan, dan nanti akan diberikan program masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Ya, jadi harus diasesmen dulu biar tahu bagaimana treatment diri kita. Ini dengan ilmu jadinya. Yang kedua, sistematis, mulai dari pemanasan, peregangan, latihan inti, pendinginan. Jangan langsung lari. Kalau larinya mau panjang, kalau larinya mau jauh, stretching dulu kakinya, tangannya juga supaya harmonis, ya. Jadi kalau beda teman-teman sekalian, kalau antum semua ya melakukan aktivitas fisik, main bulu tangkis, nggak stretching, ya udah akan ada efek yang lebih berat gitu dibandingkan orang yang sudah stretching. Karena kenapa? Dengan stretching dan pemanasan itu tubuh kita siap. Pemanasan fungsinya meningkatkan suhu tubuh supaya terjadi distribusi oksigen dan nutrisi, mempersiapkan diri untuk menerima beban lebih. Yang peregangan yaitu melenturkan tubuh kita supaya bergeraknya lebih harmonis. Ya, baru masuk latihan inti, mau permainan apapun, mau futsal kayak bulu tangkis kayak mau senam dan sebagainya, dan diakhiri dengan pendinginan. Ya. Kemudian naikkan beban secara bertahap. Frekuensi latihan minimal 3 kali per minggu. Ya. Kenapa tadi saya bilang 2 hari menurut Astran Oslo tubuh akan mengalami penurunan atau atrofi, pengecilan otot. Wah, saya gemuk nih, ya itu bukan otot tapi lemak. Ya, jadi itu ya, mengganggu ya performa kita dan mengganggu ruang gerak kita. Yang keempat yaitu berkelanjutan. Aktivitas olahraga harus berorientasi kepada bukan hanya terhadap hasil, namun terbentuknya gaya hidup sehat sepanjang usia. Jadi goals kita bagaimana ini bisa menjadi habit saya sepanjang usia. Jadi gradual aja gitu. Nggak perlu kita ngoyo, wah saya mau cepet nih kurus. Nggak, udah jalan aja. Yang penting antum konsisten, istiqomah dulu. Alhamdulillah sudah ini, mau ningkatin lagi nih. Udah lama-lama lemak dan sebagainya tergerus secara otomatis. Jangan lihat lu nimbang mulu gitu kan. Udah berhasil terus ngapain? Ya kan? Harus dibangun menjadi gaya hidup. Nah, yang terakhir yaitu spesifik, ya sesuai dengan feel kita. Saya senangnya running, ya udah running. Saya senangnya sepeda, silakan sepeda. Saya senangnya bela diri, silakan. Tapi prinsip-prinsip ini dilakukan, ya supaya nantinya pertumbuhan fisik kita, habits kita juga terjaga. Nah ini wafillah, respon tubuh saat latihan, dan yunaji cepat, berkeringat, pegal-pegal itu hal yang wajar ya. Dan ini tahap belajar gerak ya. Kenapa tadi belajar gerak harus sistematis ya, harus bertahap karena tubuh kita juga mengenali satu gerak itu ada polanya. Pertama ya karena kita makhluk rasional maka ada tahap kognitif. Jadi diberikan penjelasan dulu, oke teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar lari. Ya, lari dimulai dengan latihan HIIT dulu, high intensity interval training misalnya. Kita latihan-latihan singkat dulu ya, latihan-latihan interval training, kemudian selanjutnya baru nanti nyoba jogging, kemudian jalan, jogging, jalan. Lama-lama nanti bisa lari bertahap. Jadi kognitifnya harus disentuh. Ya, dengan informasi malam hari ini misalnya, teman-teman akan jelas, oh gitu ya olahraga. Selanjutnya baru dilakukan asosiatif, yaitu pengulangan.
ya, pengulangan ini untuk membangun ya satu pembiasaan. Sambil dievaluasi benar nggak nih latihannya. Berkonsultasi sama teman-teman yang sudah ahli di bidangnya. Supaya tidak terjadi kesalahan yang akhirnya perubahan anatomi dalam tubuh kita. Yang terakhir yaitu timbullah namanya tahap otomatisasi di mana gerakan tubuh kita terjadi secara refleks. Ya, secara otomatis. Karena kenapa ya? Tadi habits yang terus dibangun makanya akan terjadi refleks. Udah sering lari 10 kilo ya udah nyaman lari 10 kilo. Jadi harus dibangun tuh otomatisasinya. Tidak terjadi lagi rasa sakit, sudah ngelewatin batas dirinya, beyond the limit. Ya. Ini yang harus dibangun di Wafillah. Dan ini konsep ya, step belajar gerak. Ya. Nah ini otot kita menyalurkan nutrisi, oksigen, membuang sisa metabolisme, ya. Dan latihan yang disiplin akan meningkatkan curah jantung kita seluruh tubuh tadi. Suplai nutrisi, oksigen akan maksimal. Ya, dan denyut jantung ya ini bisa dites di sini ya dengan 2 jari, jari telunjuk dan jari tengah di sini namanya karotis sama di sini radialis ya. Ini untuk mengetahui dosis latihan, untuk mengetahui efek latihan. Jadi kalau misalnya kita heart rate-nya sekitar 100, nah ini biasanya beban latihan nggak terlalu tinggi karena dia biasanya cepat capek. Ya, kalau denyut jantungnya 60, wah udah bagus nih seperti atlet. Ya, nanti dicek di sini boleh 10 detik ya dikali 6 hasilnya. Ya, kali 6 kalau teman-teman hasilnya antara 60 80 sehat. Ya, 80 sampai 100 cukup. Rata-rata 100 ke atas beware, hati-hati. Ya. Dan juga mengetahui efek latihan. Kalau latihan kita efektif apa tidak, ya nanti ada zona training namanya. Ini. Denyut nadi sama dengan heart rate. Denyut nadi maksimal 220 kurang umur. Misalnya umur Bang Fajar 40, 220 kurang 40. Berarti denyut nadi maksimalnya 180. Bang Fajar nggak boleh latihan lebih dari 180 denyut jantungnya. Karena kenapa? Nanti beresiko terhadap heart attack. Kita nggak tahu. Ya, maksain tiba-tiba kena. Ada LDL-nya terkelupas di dalam pembuluh darah dan akhirnya menimbulkan efek serangan jantung. Dan itu yang terjadi sama Aji Masaid ya, terjadi. Ini main futsal ya, mungkin striker gitu kan, nggak ngontrol, sebenarnya udah capek tapi maksain karena pergaulan. Itu ukuran di sini yang tadi ya, Bang, di leher tadi ya? Ya, ceknya di sini, karotis ya. Kali 6 ya? Ya, 10 detik kali 6 ya? 10 detik kali 6 ya, sama di sini. Ya. Jadi banyak yang terjadi di bulu tangkis, lapangan tenis, banyak yang meninggal gara-gara tadi nggak ngontrol denyut nadi maksimal. Ada indikasi awal biasanya atau ada sesak gitu atau apa berhenti ya, gitu? Biasanya udah cenut-cenut, udah sakit di dadanya tuh. Tapi kalau enggak tadi udah keringet dingin, udah mual, nah itu harus stop. Nah, jadi kalau udah ada indikasi itu jangan maksain. Kalau tetap dipaksain, maka yang terjadi adalah ya tadi, ya kalau masih anak-anak usia 20 tahun mungkin tidak jadi heart attack. Ya, walaupun pernah juga ada kejadian di lapangan futsal yang anak adiknya teman umur 21 serangan jantung ya habis main futsal juga. Jadi ya bisa macam-macam ya, mungkin dia ada genetik juga gitu. Iya. Ya. Jadi ini ya, jadi latihan itu nanti disesuaikan dari hasilnya tadi 180 misalnya dikali 70% sama dikali 85% itu kemampuan denyut nadi maksimal latihannya. Ya. Dan juga batas bawahnya 70%, batas atasnya 85%. Ya, itulah fase di mana latihan kita memberikan dampak yang positif terhadap kekuatan otot jantung kita. Ya, kalau misalnya di bawah itu gimana? Nggak ada efek. Misalnya olahraga tadi masih santai-santai, masih senyum gitu kan, nggak ada efek. Ya, dia harus ada terengah-engah. Misalnya kita push up tuh sampai mukanya jelek misalnya. Itu. Kemudian ketika jogging sampai terengah-engah gitu kan, tapi masih terkontrol. Ya, kalau udah pusing, nah itu berarti sudah over biasanya. Denyut jantungnya udah lebih tinggi dari denyut nadi maksimalnya. Nah ini setiap manusia butuhkan otot ya, jadi otot ini adalah pergerak melindungi rangka tubuh kita, membentuk rangka dan juga memfiksasi ya sendi-sendi dalam tubuh kita. Nah ini dan semua otot terkoneksi dengan sistem saraf. Sehingga kenapa tubuh mudah digerakkan karena sistem sarafnya hidup. Jadi kalau teman-teman nggak pernah melatih ototnya, sistem sarafnya lama-lama mati. Nggak sensitif lagi gitu. Misalnya perut kok nggak kenyang-kenyang ya, karena perutnya udah nggak ada sistem saraf lagi, udah nggak ada
sensor untuk mengabarkan pada otak bahwa udah kenyang misalnya. Itu bisa terjadi, ya, nggak sensitif jadinya. Karena kenapa? Nggak pernah digerakin. Ya. Pernah lihat kan dada seorang bodybuilder misalnya bisa gerak-gerak, itu karena sistem sarafnya hidup, dia bisa ngontrol. Ya, bicepnya bisa digerakin dan sebagainya gitu. Ya, jadi atlet-atlet yang bisa salto dan sebagainya karena dia terjadinya connecting sensorik. Ya, karena sistem sarafnya hidup sehingga dia bisa mampu mengontrol ototnya untuk melakukan gerakan yang dia inginkan. Begitu. Ya, karena sudah ada memori sistem otot yang terbentuk karena latihan tersebut. Gitu. Nah, kelenturan, range of motion, ya, merupakan aspek penting juga karena tubuh kita biasanya habis bangun kita masih meringkel-meringkel lah otot-ototnya, jadi harus di stretching setiap hari, ya, setiap pagi, sore, stretching, aktivitas apapun stretching, ya, misalnya leher kita sakit, salah bantal, itu stretching juga, ya. Jangan disalahin bantalnya ya. Jadi lakukan stretching, lawan ketegangannya, misalnya kita kram, itu juga kita harus ini. Ya, karena stretching ini penting ya, mengurangi resiko cedera, simbangan postur, resiko sakit punggung belakang, aliran darah dengan otot dan lain-lain. Nah, teman-teman sekalian, inilah satu informasi yang harus saya sampaikan bahwa ada risiko olahraga betul. Ya, dulu misalnya kita mukoyam ya, habis mukoyam pulang sakit seminggu, ya. Itu udah lebih perifer-fatigue yang terjadi. Kalau cuma 2 hari itu namanya sore muscle, cedera yang diakibatkan karena tidak terbiasa melakukan satu aktivitas fisik. 24 sampai 48 jam tubuh akan mengalami recovery, jadi akan recovery kembali. Jadi nggak masalah, memang ada rasa sakit. Misalnya habis latihan kok ada sakit nih, dada nih habis latihan push up misalnya. Itu memang akan kebentuk otot, akhirnya otot kita akan bertumbuh, terjadi pemecahan otot dan akan timbul otot baru. Ya. Nah, ini step ya. Tadi mohon maaf, perifer fatigue, cedera pada otot, ya. Fatigue in joint tadi, ketika kita udah jalan dulu kita pernah mukoyam sampai sendi udah cenut-cenut, itu udah step kedua. Ya. Yang ketiga yaitu central fatigue. Jadi udah terjadi letih di otak, overtrain. Dan ini bisa tadi yang terjadinya muntah, ya udah putih mukanya, udah keringat dingin. Ya, ini overtraining, central fatigue namanya. Ada yang lumpuh kemarin, pelari maraton, nggak minum-minum, ya akhirnya kurang H2O-nya, akhirnya lumpuh, nggak bisa aktivitas lagi. Ya, kram otot ya. Jadi kram otot kita sering terjadi malam hari, betis kita atau perut ya, buat para wanita yang PM ya, pramenstruasi. Ini dikarenakan tadi kontraksi otot yang disebabkan tidak terjadinya relaksasi yang sempurna. Ya, karena jarang dilakukan peregangan sehingga ototnya ketika mengalami ketegangan akhirnya tidak kembali seperti semula. Bagaimana caranya? Ya bisa di stretching atau dibiarkan saja nanti dia kembali lagi. Ya, yang penting jangan tegang, ya relax, jangan malah kita stres ya. Nah, Iwafillah, sistem energi tubuh kita. Jadi coach bagaimana nih ngurangin lemak ya? Jadi ngurangin lemak itu stepnya di atas 20 menit. Aktivitas fisik di atas 20 menit. Karena di 20 menit pertama yang diambil adalah gliklogen dari karbohidrat di pembuluh darah kita. Nah, selanjutnya barulah diambil. Maaf, Bang. Ya. Hitung 20 menitnya sesudah pemanasan atau pemanasan juga dihitung? Ketika latihan inti ya. Latihan inti, misalnya kita latihan inti jogging tuh. Ya, nah itu udah. Karena dia yang continue masuk zona training. Yang masuk zona training, maka tergeruslah glikogen di dalam darah. Dan kalau glikogen sudah habis, biasanya nih kalau feel-nya, kalau saya biasa jogging ya, itu pas 20 menit, 10 menit pertama masih agak berat. Jadi ketika glikogen udah habis, masuk lemak, itu udah mulai enteng. Kalau saya ya. Jadi nanti kalau buat teman-teman in case beda karena masih beradaptasi, mungkin belum biasa lari 30 menit, 40 menit gitu ya. Nah, nanti ada satu kondisi lari 60 menit udah mulai sakit tuh. Nah, kalau udah bisa lewatin 60 sampai 70 menit, sakitnya udah mulai hilang. Nah, itulah sebenarnya psikologi of sport-nya. Bagaimana kesiapan mental kita menghadapi satu kondisi fisiologi tubuh kita. Kalau kita bisa beyond the limit, akhirnya kita naik kelas terus. Bisa lari 10 Tapi tetap kilo. Harus ada step-stepnya ya. Ada step. Jangan tiba-tiba lari 60 menit gitu, jangan. Kalau belum ada historical, nggak ada experience di sana, jangan dulu. Ya, bertahap dulu. Ya. Jalan dulu, kombinasi jogging, misalnya jalan 1 menit, jogging 1 menit. Nanti sebulan depan jalan joggingnya 2 menit, jalannya 1 menit. Jadi pakai interval. Tapi total latihannya 30 menit misalnya.
Yang penting mulai dulu, tapi tetap bertahap ya. Ya, bertahap. Nah ini ya, jadi lemak itu akan diambil di atas 20 menit. Selanjutnya, ya ini kita lihat nih anak-anak maraton ya, badannya kurus ya. Ini karena tadi dia banyak beraktivitas fisik, tapi nutrisinya kurang. Salah satunya protein. Akhirnya badannya jadi cutting, ya, jadi slim banget, shape banget gitu. Ini karena protein dalam ototnya diambil menjadi energi. Sama misalnya saudara-saudara kita yang di Afrika, ya badannya kurus-kurus karena proteinnya diambil karena dia nggak makan, lemaknya udah habis, maka diambillah protein ototnya untuk menjadi energi. Nah ini sering terjadi untuk atlet-atlet yang memang jarak jauh maraton, badannya lebih slim, ya. Dan salah satunya sebenarnya ya nutrisinya kurang gitu, karena dikhawatirkan ini akan terjadinya ya problem juga karena di bawah ya atau istilahnya underweight. Baik, Iwafillah, bagaimana memulai olahraga? Pertama, lakukan tes kebugaran, tentukan olahraga yang Anda inginkan, konsultasikan kepada pelatih. Ya, jadi carilah pelatih-pelatih atau kawan yang memang punya pengalaman, punya experience, dan juga punya konsep, supaya juga bisa memotivasi kita. Insya Allah dari Doke kita terus melatih para pelatih. Kemarin kita udah training 120 pelatih nasional untuk memahami bagaimana latihan fisik yang benar. Metodologi yang benar. Jadi tinggal nanti berguru sama mereka, minta mereka sharing, latihan, dan ya nggak teori lagi, ya langsung praktek aja, buat kelompok-kelompok ya untuk melakukan aktivitas fisik ya sesuai dengan minatnya masing-masing. Dan juga lakukan tes kebugaran, mungkin bisa diawali oleh DPD Jakarta Selatan nih, tes kebugaran UPA-UPA semua, ya bisa nanti pilihannya mungkin hanya otot jantung aja boleh. Kalau mau semuanya silakan. Nanti ada medianya, udah disiapkan, Excel-nya tinggal ngisi aja. Tahapannya juga udah kita sampaikan, ya tinggal lakukan. Cuman mungkin butuh waktu sekitar 10 menit ya. Baik, ini form tes kebugaran yang sudah kami sebar ke seluruh Indonesia. Ya teman-teman bisa paham, Wafillah, bagaimana kelenturannya. Ini juga pakai alat-alat sederhana, udah kami kasih gambar juga. Ya, otot perut, lengan, bahu, punggung, tungkai, nggak pakai alat-alat yang ribet ya, bisa dijangkau di sekitarnya. Ini teman-teman sekalian latihan-latihan cardio, endurance nih, ya bisa di rumah nih seperti ini ya, misalnya jogging in the place, jogging di tempat ya, bisa misalnya 30 detik jogging, 30 detik rest, lakukan beberapa set. Ini bisa dilakukan, jumping jack, ini untuk melatih otot jantungnya nih. Ya. Jumping rope ya, tanpa rope ya misalnya tadi kita biasa pakai skipping tuh, nggak usah pakai skipping dulu, ya udah loncat-loncat aja 30 detik rest, 30 detik lakukan berapa set gitu, itu kerasa tuh jantungnya ya. Nanti banyak latihan-latihan yang ini, kalau yang jogging di tempat ini termasuk low impact ya, jumping jack menengah lah kalau dari sisi tekanan intensitasnya ya. Ini buat latihan yang lainnya ya, bisa lakukan dengan bola ya, dengan step ya, buat latihan perut ya, latihan kardio juga ya. Ini banyak banget, nanti presentasi ini udah saya sampaikan, nanti bisa juga saya share ke teman-teman. Ini buat core ya, buat kestabilan perut nih. Front plank, side plank, Superman ya. Ini ditahan aja sekitar 30 detik aja buat pemula ya. Biasanya kalau teman-teman saya 1 menit. Ini yang 1 menit sudah agak expert ya. Jadi kalau mau lakukan 20 detik sampai dengan 30 detik. Kemudian dikasih rest ya antara 30 detik sampai dengan 1 menit. Ya, ini latihan perut juga sama ya. Jadi latihan perut ini everyday sebenarnya. Dari program latihan ya saya belajar di beberapa tempat, dulu saya pernah di Fitness First juga. Jadi perut ini memang variabel otot terbesar di dalam tubuh kita. Makanya dilatihnya tiap hari, tapi dengan bertahap ya. Kalau terlalu banyak nanti juga kaget ya. Jangan dengan sit up dulu. Kalau sit up ini berat, apalagi buat teman-teman yang mohon maaf obesitas. Ya biasanya langsung kram ya. Ini bisa dengan latihan kayak gini, naikin kaki dulu ya. Ya seperti yang kanan bawah ya, ini namanya seated leg pulling. Ini buat beginner nih, buat latihan perut ya. Nah, ini semua rangkaian latihan perut bisa dilakukan, dirasain mana yang berat, mana yang ringan, lakukan yang ringan dulu, konsisten, insya Allah meningkat. Ini HIIT, ya latihan HIIT, interval training, high intensity interval training.
bisa dilakukan 7 exercise ya dalam 40 second per item, 20 second break ya. Jadi masing-masing item ini 40 detik. Kemudian breaknya 20 detik. Wah, ini 10 menit, 15 menit aja kerasa tuh keringet. Ya, bisa dilakukan di rumah. Ya, ini dengan dumbbell, kalau di rumah ada dumbbell, mau badannya agak berotot dikit ya, biar bisa ngangkat anak ya. Buat ngangkat istri juga bisa ya. Kalau sekarang udah nggak bisa angkat istri berarti ototnya udah habis ya. Ya. Bang Fajar masih jago nih kayaknya. Anak mertua sih insya Allah bisa diangkat. Ya, jangan sampai nggak bisa ngangkat ya. Ini latihan-latihan ototnya, ya tinggal nambahin repetisi. Ya, kalau ringan punya dumbbell 5 kilo, udah keringanan nih. Nambahin repetisinya aja, bisa 20, 30, ya, kasih variabel gerakan lainnya. Nah, ini bisa dilakukan. Kemudian ini juga latihan untuk buat fat burning nih, buat otot mecahin lemak nih, ya. Ini dengan bench workout, ya, 7 daily moves. Nah, itu deh teman-teman sekalian, ya. Teman-teman sekalian, sedikit mungkin ya kalau kita lihat jurang ini, air terjun ini ya mungkin kita lihat indah, sangat enak. Dan kalau kita bayangin hari ini kita di sana, kita bisa menghirup oksigen yang sangat ya seger. Ya, karena pada hari ini paru-paru kita, jantung kita dalam keadaan sehat. Tapi wafillah satu kondisi ya bisa jadi terjadi seperti ini dan itu bukan pilihan kita. Tapi kondisi ini ya bisa terjadi pada kita. Ya, karena pilihan dari pola hidup kita. Kalau kita memilih ingin tetap sehat, tetap bugar, kondisi yang terbaik sampai kapanpun, sampai Allah panggil kita dalam kondisi yang terbaik, maka pilihlah hari ini pilihan yang terbaik buat kita, yaitu pola hidup yang terbaik. Jangan sampai akhirnya kita menyulitkan anak-anak kita, istri kita, ya karena rasa sakit kita. Jangan sampai kita menyulitkan ya ikhwah kita, gitu ya. Walaupun ikhwah kita nggak merasa disulitkan kalau kita memang ada masalah. Tapi paling tidak kalau kita sudah aware, sadar bahwa ini bagian yang terintegrasi ya dalam menjaga amanah dakwah kita, maka kita harus melakukan satu tindakan yang fundamental, ya, beyond the limit, tembus batas diri kita, ya, lawan rasa malas kita, lawan rasa mager kita. Insya Allah akan menjadi pilihan yang terbaik, ya, bagaimana akhir dari perjalanan kita. Baik, wafillah. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembuka. Mudah-mudahan kita bisa diskusi dan kita berharap mudah-mudahan virus COVID-19 bisa segera selesai di Indonesia, walaupun memang bisa jadi ini menjadi bagian khasanah virus yang akan terus ada. Yang paling penting adalah imunitas kita tingkatkan, insya Allah. Ya, amanah kita, amanah dakwah kita, kemenangan kita akan bisa raih bersama-sama. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.